Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hassana bi khairi kitabin unzila wa akramna an-nabiyina ursila. Ta'muruna bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Shadaqallahul ladzim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ihba'ul iman, jamaah salat Jumat Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menghimpun kita di tempat yang dimuliakan, di hari yang dimuliakan. Allah tuntun kita dalam rangka taqarrub kita, dalam rangka tahadus bi nikmah kita. Karena Allah melimpahkan pada kita limpahan nikmat yang kita tidak sempat untuk menghitungnya. Bahkan Allah ingatkan kita, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seberapapun hebatnya kita, seberapapun besar akuratnya kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Maka tidak ada kata lain dan bukan kecuali ungkapan rasa syukur kepada Allah agar sehat yang Allah berikan kepada kita, sehat yang mendatangkan keberkahan dalam rangka taqarrub kita, keimanan yang Allah berikan kepada kita, keimanan yang menjadikan kita memiliki sifat istiqomah, dan Islam yang Allah karuniakan kepada kita mudah-mudahan Allah wariskan kepada generasi-generasi peninggalan kita sampai Allah wafatkan kita. Lisan yang keluar dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam dan salam disampaikan kepada teladan kita, junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para kerabatnya, tabi'in dan tabi'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, di mana tidak ada lagi nanti manusia ketika mereka dikumpulkan kepada sebuah tempat, mereka memohon syafaat dari para nabi-nabinya, mereka memohon agar mereka mendapatkan ampunan syafaat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hari itu kecuali kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan keimanan, keislaman ini. Lisan kita terbiasa mengucapkan salat atas Nabi kita, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Jumat, hari yang mungkin
ini bisa jadi berbeda dari tahun 80 tahun yang silam, di mana bangsa kita seorang tokoh proklamator yang pada prosesnya dilakukan proses penculikan dari generasi muda oleh generasi muda kepada generasi tua, untuk kemudian diajak berunding tentang bagaimana proses untuk mendeklarasikan adanya proses kemerdekaan bangsa ini. 80 tahun kalimat yang disempurnakan, yang dipilih adalah kalimat yang tepat, yang ketika mereka suatu saat nanti tidak ada, adalah kalimat itu menjadi kalimat yang terngiang-ngiang bagi kita generasi sesudah peninggalan mereka. Mereka adalah kemudian para tokoh proklamator dan seterusnya yang mewariskan bangsa ini dengan darah mereka, dengan harta mereka, mewasiatkan kepada kita kemerdekaan bangsa ini, bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan kekayaan alamnya, dengan sumber dayanya, beragam suku budayanya, ribuan pulau dan daerah ada di tengah-tengahnya. Gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur adalah yang paling tepat kata untuk bangsa kita. Maka kalimat yang dipilih oleh para pewaris bangsa kita adalah atas berkat rahmat Allah. Ini merupakan bagian daripada sebuah kalimat bahwa hari ini 80 tahun bangsa kita diberikan di Allah kemerdekaan, dan hari ini kita menikmati kemerdekaan yang diwariskan oleh mereka dengan segenap kalimat yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sehingga dengan nikmatnya Allah berikan hari ini tidak ada penjajahan secara fisik, tidak ada intimidasi secara fisik, tidak ada kudeta dan seterusnya di bangsa kita. Bersyukurlah kita karena dakwah bisa disampaikan di tanah air yang ini, yang begitu luar biasa, sehingga ini disebut sebagai surganya, taman surganya bagi para bangsa di tempat yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, karena itu ingatlah kamu kepadaku, washkuruni, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun. Jangan sampai kita kufur mengisi kemerdekaan yang telah diwariskan oleh pewaris kita, yang Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim memberikan ini semua kepada kita. Bangsa yang besar, bangsa yang kuat, yang tidak akan mungkin bisa dijajah kalau bangsa kita semuanya bersatu antara suku dengan yang lain. Sehingga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama kita kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kemudian hari kita tidak tergolong sebagai kufur nikmat dengan apa yang Allah berikan selama di dunia, yaitu bangsa yang besar ini. Kata para ulama di antaranya adalah yaitu asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih wal hamdu la yakunu illa bil lisan. Para ulama mengatakan sesungguhnya asyukru yakunu bil qalbi, hendaklah syukur itu kalian lakukan dengan qalbun kalian, dengan hati kalian. Apa maksudnya dengan qalbi di sini? Artinya adalah al-qalbun wasi', hati yang senantiasa luas, hati yang bisa menerima keberadaan, kekurangan, kelebihan saudara tetangga kita. Sehingga seorang ulama besar, sehingga seorang sahabat Nabi, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian mengatakan di antaranya adalah tentang bagaimana hati bersyukur, di antaranya itu wal qanaah waridho bil qalil, itu senantiasa qanaah, menerima kepada segala sesuatu yang sifatnya kecil, menerima tentang apa yang Allah takdirkan kepada kita, menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana hati kita tidak disibukkan dengan sibuk mencari aib orang lain, tidak disibukkan hati kita mencari hasad daripada orang lain. Jangan sampai sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika kemudian mereka dikatakan,
idza futiyat abwabu Faris wa Rum. Kata mereka yang mereka lakukan adalah, apa yang akan kau lakukan ketika Persia dan Roma diberikan kemenangan untuk engkau? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, nahnu naqulu amarullah. Sesungguhnya aku akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kami. Kami akan jadikan apa yang diperintahkan oleh Allah akan kami lakukan. Apa yang kemudian dilakukan oleh kalian kau ya Rasul akan kami terangkan. Lalu kemudian Rasul mengatakan, apa ghairu dzalik? Bukankah sebaliknya? Apa maksudnya ya Rasul? Kata Nabi, kalau seandainya futihat abwabul falah, apabila dibukakan pintu-pintu kemenangan, bukankah engkau akan menjadi tatanafasu? Hati kalian disibukkan untuk senantiasa memiliki keinginan hawa nafsu, merasa paling berjasa di negeri ini, merasa paling memiliki tentang segala sesuatu dalam bangsa ini. Kalian akan merasa memiliki perjuangan yang besar, kalian akan senantiasa sibuk untuk merasa dirinya paling benar. Lalu yang kedua kata Nabi diantaranya adalah tatadabbaru, tatahasadu. Kalian akan saling hasad, saling iri, karena hati kalian tidak bersyukur kepada Allah tentang bagaimana kalian diberikan kemerdekaan, diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada kalian saling iri, saling hasad, saling memiliki, saling menguasai satu dengan yang lain. Pada akhirnya kalian saling menguasai satu dengan yang lainnya, dan akhirnya saling menindas, saling memiliki satu dengan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyukru qalbi, diantaranya kita kemudian bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua diantaranya adalah asyukru bil lisan. Kata para ulama diantaranya adalah walhamdu la yakunu illa bil lisan. Kalimat syukur itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan tubuh kita, lisan kita mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau konteks kalimat la in syakartum la azidannakum, kalau kita bersyukur Allah akan berikan kepada kita kebaikan-kebaikan berikutnya. Tetapi yang dikhawatirkan oleh para ulama diantaranya adalah wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur nikmat, yang kufur terhadap apa yang Allah berikan ketika Allah memberikan kita negeri yang luas, negeri yang begitu banyak potensinya. Maka yang dikhawatirkan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasul diantaranya adalah tatanafasu, saling kemudian tatadabaru, tatahasadu, kalian saling iri, saling sibuk untuk mencari aib orang lain, sementara lisan kalian tidak diarahkan untuk banyak bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kemudian kita diingatkan oleh para ulama-ulama kita bangsa ini, jangan sampai umat Islam sampai terpecah belah. Jangan sampai umat Islam yang Allah berikan kemerdekaan 80 tahun, dari sisi usia bukanlah usia muda, dari sisi seseorang bukanlah orang yang baru hidup, bukan dalam kondisi masih kanak-kanak, sudah memiliki asam garam kehidupan. Begitulah bangsa ini seharusnya saling memahami kekurangan kelebihan satu dengan yang lainnya, saling memaafkan satu dengan yang lainnya, tidak saling hasad, tidak menguasai satu dengan yang lainnya, sehingga bangsa ini diberikan ketambahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala abwabu, dibukanya pintu-pintu al-barakah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga diantaranya adalah yaitu asyukru bil arkan. Bagaimana perbuatan kita menandakan orang-orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu luas, sehat kita, hidup kita, pekerjaan kita, anak keluarga kita, kehidupan kita, semua pasti memiliki kapasitas yang akan habis pada waktunya. Umur kita pun pasti akan berbatas, sehat kita pun pasti akan ada masanya, kuatnya kita pasti akan ada lemahnya, hebatnya kita pasti akan ada jatuhnya.
Sehingga Allah ingatkan kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, apapun predikat kalian, apapun status kalian, ubudu rabbakumul ladzi, hendaklah kalian jadikan Tuhan kalian sebagai sembahan kalian. Apapun status kalian, kalau Allah memberikan pekerjaan, kalau Allah memberikan pangkat, kalau Allah berikan jabatan, ingat sesungguhnya engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang kalian banggakan, apa yang kau banggakan hari ini, kembali semua akan kembali kepada engkau. Tetapi nanti sesungguhnya akan kembali kepada Allah. Yang akan mengiringi hidup kita adalah amal yang menyertai hidup kita. Maka Allah ingatkan kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan hanya kita, umat-umat terdahulu sama, sibuk apapun perjuangan mereka, heroik apapun mereka, mereka tidak pernah melupakan siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menghidupkan mereka, siapa yang mematikan mereka. Termasuk teks proklamasi dibacakan, para ulama kita memiliki kontribusi besar, dipilihnya hari Jumat, dipilihnya bulan Ramadan, sehingga ini menjadi sesuatu yang bersejarah, menjadi sesuatu yang mendatangkan keberkahan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, agar ada dalam bangsa ini adanya kebebasan. Yang kita inginkan setelah mereka tidak ada dalam kebebasan. Tidak ada lagi penindasan sesama manusia, tidak ada lagi penindasan antar bangsa, tidak adanya saling menindas, saling mengakui si satu dengan yang lain. Maka inilah pesan para pendahulu kita, agar kita wanti-wanti diberikan nikmat oleh Allah 80 tahun ini kita gunakan sebaik-baik nikmat dalam bersyukur kita merayakan pesta ulang tahun kemerdekaan kita. Hendaklah ingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat apa yang kita lakukan. Kalau ini kita lakukan, mudah-mudahan Allah akan memberikan pada kita keberkahan dalam hidup kita. Allah jadikan bangsa ini bangsa yang kembali sebagaimana yang diinginkan para pewaris bangsa ini. Bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang kaya akan kembali menjadi pangkuan Ibu Pertiwi, menjadi orang-orang yang semuanya paling bersyukur, hanya kemudian menjadikan Allah sebagai tujuan hidup mereka. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, inilah 3 hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan singkat kali ini. Sesungguhnya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan khilafan tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Barakallahu fil Qur'anil adzim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirul adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhiru 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, ampunlah dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa sahabat kami, pemimpin kami semua ya Allah. Janganlah kau tanamkan kebencian kami pada mereka semua ya Allah. Ampunlah dosa kami semua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina
wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah bangsa ini ya Allah, anak keturunan kami semua ya Allah, mereka adalah orang-orang yang akan mewariskan bangsa ini ya Allah, menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur ya Allah. Jadikanlah bangsa ini ya Allah di 80 tahun ini ya Allah, bangsa yang kau berikan kemerdekaan ya Allah, kemerdekaan dalam artian adalah kau berikan keberkahan di dalamnya ya Allah, kau jadikan pemimpinnya, kau berikan hidayah semua ya Allah, kau jadikan mereka menjadikan Quran dan sunnahnya ya Allah sebagai pedoman hidupnya ya Allah. Kalau ada di antara kami ada yang sakit ya Allah, angkat semua penyakitnya ya Allah. Andaikan di antara kami ada yang berhutang ya Allah, lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Andaikan di antara kami ada yang belum berangkat haji ya Allah, berangkatkan mereka haji ke tanah suci Mekah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.